Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar bersama mengenai produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Di sini kita akan fokus mempelajari tentang herbal. Herbal adalah tumbuhan yang dikenali dan lekat dengan pemanfaatannya dalam menjaga vitalitas dan kesehatan tumbuh serta penyembuhan aneka ragam penyakit. Ini adalah contoh gambar tumbuhan yang mengandung senyawa aktif. Semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal. Rempah salah satu contoh dari herbal. Rempah adalah bagian tanaman yang beraroma dan berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil dalam makanan sebagai pengawet atau perisa bumbu pada masakan. Yang tergolong dalam rempah ada rempah pedas. Memiliki jenis rempah yang memiliki rasa pedas dan bersifat menghangatkan. Rasa pedas ini ditimbulkan adanya senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman rempah tersebut. Yang tergolong dalam rempah pedas adalah cabai, jahe, dan lada. Cabai digunakan sebagai bumbu masakan, sayuran, obat. Jahe digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, obat. Lada digunakan sebagai bumbu masakan, obat. Rempah aromatik merupakan jenis rempah dari buah aromatik. Komponen terpenting dari rempah kelompok ini adalah kandungan minyak atsiri pada bahan. Yang terkandung dalam rempah aromatik adalah pala, kapulaga, dan vanili. Pala digunakan sebagai bumbu masakan. Kapulaga digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, obat. Vanili digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, kosmetik, obat. Rempah fenolik merupakan jenis rempah yang mengandung senyawa fenolik. Eugenol banyak dibutuhkan dalam dunia industri seperti kosmetik, farmasi, dan pestisida nabati. Yang termasuk dalam rempah fenolik adalah cengkeh, daun salam, dan serai wangi. Cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan, campuran rokok, obat, kosmetik. Daun salam digunakan sebagai bumbu masakan, obat. Serai wangi digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, kosmetik, dan obat. Rempah cinnamon aldehid. Rempah yang mengandung senyawa aldehid termasuk dalam kelompok cinnamon aldehid, yaitu kayu manis. Kandungan senyawa kayu manis adalah minyak atsiri, senyawa alkohol, dan kalsium oksalat. Tanaman ini memiliki banyak khasiat, yaitu sebagai antioksidan, mencegah penggumpalan darah, menurunkan kolesterol, dan anti-infeksi. Rempah umbelliferans. Rempah yang termasuk kelompok ini adalah bunga lawang,
ketumbar, kemiri, dan jinten. Bunga lawang digunakan sebagai bumbu masakan. Ketumbar digunakan sebagai bumbu masakan. Kemiri digunakan sebagai bumbu masakan. Rempah pemberi efek warna, yaitu rempah yang berfungsi sebagai penyumbang warna pada bahan pangan. Contoh rempah pemberi efek warna yaitu kunyit, secang, dan paprika. Kunyit digunakan sebagai bumbu masakan obat-obatan. Secang digunakan sebagai obat-obatan. Paprika digunakan sebagai bumbu masakan. Bekatul. Di sini kita harus dapat membedakan antara dedak dan bekatul. Dedak adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Sementara bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian kecil endosperm merpati. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak dihasilkan pada penyosohan pertama, sedangkan bekatul pada proses penyosohan kedua. Bekatul merupakan sumber serat larut yang sangat berkhasiat untuk melapisi dinding usus. Bekatul dapat dijadikan bahan makanan yang mampu mencegah penyerapan kolesterol. Bila dikonsumsi secara teratur, maka bekatul dapat menurunkan kadar kolesterol. Beras merah. Beras merah memiliki banyak kandungan gizi yaitu vitamin B kompleks, niacin, magnesium, fosfor, dan serat. Beras merah layak dijadikan sebagai bahan makanan herbal karena sangat bermanfaat dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, mempermudah kerja jantung, serta dapat untuk pembentukan dan penguatan tulang. Brokoli. Kandungan serat yang tinggi dapat membersihkan saluran pencernaan serta menurunkan kadar kolesterol. Brokoli mengandung sulforonel, yaitu zat yang dapat mencegah pertumbuhan kanker. Brokoli juga mengandung lutein yang dapat mencegah penyakit mata serta mengurangi risiko kanker pada usus besar. Kandungan lain pada brokoli antara lain folat, beta-karotin, dan vitamin C. Rebung. Senyawa utama dalam rebung mentah yaitu 90% air. Di samping itu, rebung juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, tiamin, riboflavin, vitamin C, serta mineral, kalsium, fosfor, besi, dan kalium. Rebung mempunyai kandungan kalium yang cukup tinggi, sekitar 533 mg tiap 100 gram rebung. Rebung juga dapat membentuk dalam pencegahan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner, diabetes mellitus, dan kanker kolon. Buah merah. Buah merah mengandung karbohidrat,
lipid, asam palmitat, asam linoleat, asam oleat, beta-karotin, vitamin E, omega 3, omega 9, dan sodium. Kandungan ini mampu menjadi anti kanker untuk mengobati darah tinggi, asam urat, stroke, gangguan mata, osteoporosis, wasir, serta lupus. Prinsip dan proses pengolahan bahan rempah. 1. Pengeringan. Pengeringan adalah salah satu metode untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air dengan cara menguapkan air menggunakan energi panas. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengawetkan bahan dan volume bahan menjadi kecil sehingga memudahkan proses distribusi. Metode pengeringan rempah-rempah dapat dilakukan di bawah sinar matahari dan oven. Pengeringan di bawah sinar matahari memiliki keuntungan, yakni biaya murah dan daya tampung cukup besar, tetapi tergantung pada cuaca produk mudah terkontaminasi. Pengeringan di oven memiliki keuntungan, suhu dan waktu pengeringan dapat diatur, tetapi biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Penepungan. Penepungan merupakan proses pengolahan bahan rempah yang mereduksi bahan berukuran besar menjadi produk yang berukuran kecil. Penepungan dapat dilakukan menggunakan mesin penggilingan, kemudian dilakukan pengayaan untuk memperoleh ukuran yang seragam. Proses penepungan bahan digunakan pada bahan rempah seperti serbuk jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Ekstraksi adalah proses pelarutan untuk menghasilkan minyak atsiri dan oleoresin. Metode ekstraksi terdiri dari dua macam, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut dan ekstraksi dengan cara pengepresan. Ekstraksi menggunakan cara pengepresan dilakukan pada komoditi yang tidak tahan panas, seperti lemon, jeruk, almond, dan sebagainya. Sedangkan ekstraksi dengan bahan pelarut yang menguap akan dimasukkan ke dalam ekstraktor dan berpenetrasi ke dalam bahan rempah sehingga menghasilkan minyak atsiri dan oleoresin. Destilasi disebut dengan penyulingan. Penyulingan merupakan proses pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan tekanan uap dan titik didih suatu zat untuk menghasilkan minyak atsiri dan oleoresin. Proses penyulingan ini berlangsung selama 8-24 jam tergantung volume uap pada alat penyulingan, sistem isolasi, ukuran. Enkapsulasi. Proses pengolahan enkapsulasi ini dilakukan pada produk minyak atsiri dan oleoresin. Dalam proses ini masih ada kelemahan pada proses penyulingan dan ekstraksi. Pada teknik enkapsulasi, minyak atsiri dan oleoresin ditangkap dalam bentuk polimer membentuk mikrokapsul bulat. Demikianlah materi tentang herbal yang dapat saya berikan. Terima kasih.